Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizka Bilisa, NIM saya 250304158. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Mata kuliah saya kali ini yaitu Aplikasi Komputer Manajemen dengan dosen pengampu Association Prof. Pratama Beni Herlandi, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dan pemanfaatan Google Slide. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Google Slide. Google Slide adalah perangkat lunak presentasi berbasis cloud atau awan yang dikembangkan oleh Google. Berbeda dengan perangkat lunak tradisional yang harus diinstal di komputer, Google Slide berjalan sepenuhnya di dalam browser web atau aplikasi seluler. Karena berbasis cloud, semua perubahan yang kita miliki dapat tersimpan otomatis ke Google Drive. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir kehilangan data akibat laptop mati tiba-tiba atau lupa menekan tombol save. Ada beberapa keunggulan Google Slide dibanding software yang lain. Yang pertama itu ada kolaborasi real-time. Ini merupakan fitur terkuat dari Google Slide. Beberapa orang dapat mengedit satu file yang sama secara bersamaan. Kita bisa melihat kursor rekan kerja kita bergerak dan melakukan perubahan secara langsung. Yang kedua itu gratis dan tanpa instalasi. Kita hanya butuh akun Google atau Gmail untuk menggunakannya. Tidak perlu membayar lisensi mahal atau mengunduh file instalasi yang besar. Lalu, yang ketiga ada riwayat revisi. Jika seseorang membuat kesalahan saat mengedit, kita bisa dengan mudah melihat riwayat perubahan dan mengembalikan dokumen ke versi sebelumnya. Jadi di sini kita bisa melihat terakhir diedit oleh teman kita. Lanjut, ada fitur Explore berbasis AI. Fitur ini secara otomatis menyarankan desain tata letak yang menarik berdasarkan konten teks dan gambar yang akan kita masukkan, sehingga kita tidak perlu menjadi ahli desain untuk membuat slide yang bagus. Jadi di sini ada tata letak referensinya, jadi bisa kita pilih kita mau tata letak seperti apa, dan juga ada beberapa tema yang bisa kita gunakan untuk mengatur Google Slide kita. Lalu di sini juga ada fitur komentar. Kita bisa berkomentar untuk hasil kerja teman kita atau teman kita bisa berkomentar untuk kita juga. Dan di sini kita bisa melihat riwayat komentarnya. Lalu pemanfaatan Google Slide di dunia bisnis. Yang pertama itu presentasi pitching dan penjualan. Tim sales dapat berkolaborasi membuat proposal penawaran untuk klien menggunakan fitur share memungkinkan kita mengirimkan link presentasi ke klien tanpa perlu mengirim lampiran email yang berat. Jadi di sini kita bisa membagikan linknya secara langsung ke publik. Nah, di sini kita bisa melihat peranannya sebagai pelihat. Lalu laporan performa terintegrasi. Google Slide terintegrasi dengan Google Sheet. Jika kita memasukkan grafik dari sheet ke slide, grafik tersebut dapat diperbaharui secara otomatis ketika data laporan keuangan sheet berubah. Lalu ada tanya jawab interaktif. Google Slide memiliki fitur Audience Tool di mana audiens bisa mengirimkan pertanyaan melalui link khusus selama presentasi berlangsung yang kemudian bisa dijawab oleh presenter di akhir sesi. Yang terakhir itu ada meeting internal dan brainstorming, yaitu saat rapat mingguan anggota tim dapat langsung menambahkan poin-poin ide atau pembaruan tugas ke dalam slide rapat yang sedang ditampilkan.
Baik, sekian penjelasan penggunaan dan pemanfaatan Google Slide menurut saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.